3 perempuan overdosis miras, 2 orang meninggal. Temuan jenazah bayi terkubur di samping rumah warga. Warga meninggal dunia saat nonton sound horror. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka dengan berita dari Bangkalan, Jawa Timur. Seorang siswa SD di Bangkalan meninggal dunia akibat tertimpa dahan pohon di depan pendopo Bupati Bangkalan. Peristiwa terjadi usai kegiatan jalan santai. Warga panik saat dahan pohon trembesi tiba-tiba runtuh dan menimpa sejumlah orang yang berteduh di bawahnya. 2 orang terluka, yakni seorang siswa SD dan seorang guru. Namun karena cedera fatal di kepala bagian belakang, siswa SD tersebut meninggal dunia sebelum mendapat penanganan medis. Sementara seorang guru yang juga tertimpa dahan pohon, luka memar di beberapa bagian tubuh dan sudah mendapat penanganan medis. Di saat kita melakukan pengundian, ya, yang bersangkutan ini sama gurunya itu kan lagi mendengarkan istirahat, ya, di mana? Di pintu masuknya pendopo. Depan ya, depan ya, di daerah itu. Kemudian ada pohon jatuh. Itu kena bagian apa, Pak? Kalau informasinya di bagian belakang. Bagian belakang. Nah, setelah saya konfirmasi di rumah sakit, ternyata memang yang kritis itu satu. Yang Siswa dia Sinta ini. Sorotan lainnya, 3 perempuan karyawan karaoke di Kediri harus dilarikan ke rumah sakit setelah diduga overdosis miras. 2 dari korban meninggal dunia, 1 lainnya kritis dan masih dirawat di rumah sakit. Petugas Satreskrim Polres Kediri Kota memasang garis polisi di sebuah tempat karaoke di Kecamatan Banyakan. Hal ini dilakukan setelah adanya 3 perempuan karyawan diduga overdosis minuman keras. Peristiwa ini berawal saat mereka karaoke bersama beberapa tamu. Setelah acara usai, mereka mengalami mual dan dilarikan ke rumah sakit. Namun 2 orang nyawanya tak tertolong dan 1 lainnya kritis. Adapun hasil dari penyelidikan awal sudah kita lakukan berdasarkan informasi tersebut. Diagnosis dari dokter menyatakan adanya intoksikasi alkohol ataupun keracunan minuman keras pada ketiga korban. Menurut petugas, diduga mereka mengalami overdosis miras yang kini masih diselidiki. Sementara itu, pengelola tempat karaoke mengaku mereka bernyanyi bersama tamunya lebih dari 8 jam. Mereka mengkonsumsi minuman keras dari kafe dan yang dibawa sendiri dari luar oleh tamu. Sebelumnya itu di room 6, kan itu sudah ngeroom dulu, terus akhirnya minta pindah di VIP 1. Nah, waktu proses pemindahan, karyawan saya kan bersih-bersih di room 6, itu ada botol minuman yang lain. Berarti dari luar ya? Di sini? Yang nggak dijual di sini, itu berupa di dalam botol mineral, cuman mineralnya itu tadi mereknya A sama S. Selain ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini untuk mencari apakah ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Ismail Hasan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Warga desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung digemparkan dengan penemuan jasad bayi terkubur di samping rumah seorang warga. Penemuan terjadi setelah warga mendapati perubahan fisik seorang ibu muda yang sebelumnya mengandung, namun kondisi perutnya tiba-tiba mengempis.
Jasad bayi laki-laki ditemukan terkubur di samping rumah seorang perempuan berinisial MA berusia 23 tahun yang tinggal seorang diri di Desa Sanggerahan, Kecamatan Boyo Langu, Tulung Agung. Setelah dilakukan pembongkaran, jasad bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di kedalaman 55 cm. Kapolsek Boyolangu AKP Tarmadi mengatakan, menurut pengakuan ibu kandung bayi, saat melahirkan bayi ia seorang diri di rumahnya dan setelah melahirkan pingsan dan tergeletak di lantai. Setelah 3 jam ia baru siuman dan mendapati bayinya sudah tidak bernyawa. Selanjutnya dikuburkan. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, jasad bayi dievakuasi ke instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak, Tulung Agung untuk menjalani otopsi. Ada dugaan kekerasan? Dugaan kekerasan sementara dalam penyidikan. Ya, dugaan kekerasan dalam penyidikan yang jelas nanti ditunggu otopsinya bagaimana itu posisi bayi setelah dikubur itu posisi bayi dikubur dalam keadaan meninggal atau masih hidup, nanti otopsi yang akan menjawab. Kasus penemuan bayi yang dikubur di samping rumah di Kabupaten Tulung Agung terus bergulir. Hasil otopsi menunjukkan bahwa bayi tersebut diduga mati lemas dan sempat hidup setelah dilahirkan. Hasil otopsi yang dilakukan tim forensik Polda Jawa Timur di instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulung Agung mengungkap bayi berjenis kelamin laki-laki ini lahir dalam keadaan hidup. Hasil otopsi, pada leher bayi ditemukan 2 titik luka memar. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi kepada ibu bayi setelah dilahirkan, bayi sempat diberi minum susu UHT yang dibeli secara online. Atas kasus ini, polisi telah mengantongi identitas pria yang diduga sebagai ayah biologis bayi tersebut dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dengan hasil otopsi bahwa di leher bayi ini ditemukan ada 2 titik bekas luka. Ini bisa diakibatkan karena cekikan atau karena pada saat menarik bayi tersebut. Kemudian untuk hasil lainnya itu tenggelam atau tidaknya ini nunggu hasil distruktif asam lambung yang nanti diterangkan oleh Dr. Tutik sendiri. Dan hasil penyelidikan interogasi dari si ibu bayi ini memang kita dapatkan informasi bahwa si anak ini meninggalnya karena kepalanya ditenggelamkan dalam bak atau ember oren. Informasi lainnya, modus penipuan arisan bodong kembali terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Ratusan warga dari berbagai kalangan dan profesi, mulai dari petani hingga dokter, tertipu modus arisan bodong dan kerugian mencapai miliaran rupiah. Ratusan warga Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan yang mengaku menjadi korban arisan bodong melaporkan pelaku ke Mapolres Lamongan. Akibat modus penipuan tersebut, ratusan korban harus kehilangan uang sebesar 20 miliar rupiah. Kasus arisan bodong tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Namun setelah arisan itu berjalan 3 tahun, pelaku mulai melakukan kecurangan dengan menjual arisan fiktif kepada orang lain dengan iming-iming mendapatkan keuntungan sampai 2 juta rupiah. Saat ini korban yang mengaku menjadi korban menjumlah 144 orang dan masih ada korban lainnya yang berasal dari Gresik dan Ngawi. Ini sebelum operasi, ini sesudah operasi. Ini Pak. Itu namanya siapa itu? Elda Nuradi. Modusnya ya dia itu mencairkan nanti bedol segini, misalkan dibeli 2 juta ya dapat bedol segini, 2 juta jadi 2.500.000 gitu. Akhirnya orang-orangnya tergiur tuh. Ya wes. Mas, kecurigaannya sejak kapan ini terbongkar? Baru ini aja. Harapan laporan ini salah satunya kalau memang karena hari ini kita mengidentifikasi ada beberapa aset itu bisa dikembalikan. Yang kedua, kalau token itu tidak bisa, maka kita akan lakukan upaya hukum yang lain juga, termasuk kita gugatan perdata. Yang kedua, kita terkait persoalan pidananya kita lakukan hari ini.
Masih soal berita kriminal, seorang residivis menggondol sepeda motor terekam CCTV. Dalam aksinya di Surabaya, tersangka berpura-pura hendak beribadah sebelum melancarkan aksi kejahatannya. Dalam rekaman CCTV yang viral di media sosial, terlihat seorang pria berjaket hitam mengendap masuk gang sempit di Jalan Bulaksari, Surabaya. Suasana saat itu sepi, bertepatan dengan waktu ibadah Jumat saat sebagian besar warga tengah berada di masjid. Kejadian ini terjadi pada tanggal 2 Mei 2025. Sang korban, Ubaidillah, terkejut mendapati sepeda motor miliknya raib saat kembali dari masjid. Laporan pun dilayangkan ke pihak kepolisian. Tim Jatanras Polres Pelabuhan Tanjung Perak langsung bertindak. Berdasarkan analisis rekaman CCTV dan penelusuran media sosial, pelaku berhasil diidentifikasi seorang pria berinisial MAF, 27 tahun, warga Kapas Baru. Modus operandi pelaku terbilang licik, berpura-pura melakukan ibadah, lalu merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan kunci T saat suasana lengang. Dari modus operandi bahwa para pelaku itu dia berpura-pura melaksanakan sholat Jumat. Dan pada saat sedang berjalannya sholat Jumat, pelaku melakukan aksinya dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Selanjutnya, pelaku membawa kabur kendaraan tersebut. Pelaku ternyata sudah 2 kali masuk penjara untuk kasus serupa. Tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Warga meninggal dunia saat nonton sound horeg. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Seorang warga meninggal dunia saat menonton karnaval sound horeg di acara Selamatan Desa dan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80. Pihak keluarga mengaku ikhlas dan menerima meninggalnya korban sebagai takdir Sang Maha Kuasa. Menurut pihak keluarga, korban meninggal saat menonton karnaval sound horeg yang digelar pemerintah desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian. Korban memang diketahui gemar menonton sound horeg. Bahkan korban saat masih hidup berulang kali mengabadikan sound horeg yang tampil di depannya. Nyawa korban tidak tergolong saat dibawa ke rumah sakit. Pihak keluarga mengaku pasrah dan menerima atas meninggalnya korban. Sementara itu pihak Rumah Sakit Umum Pasirian mengaku belum bisa memastikan korban meninggal dunia akibat serangan jantung saat menonton sound horeg atau tidak. Karena saat diperiksa korban sudah meninggal dunia. Nonton memang ya? Nonton sama rekam video itu loh. Artinya memang juga senang ya? Ya senang. Menikmati ya? Iya senang. Ya, terus berikutnya apa yang terjadi waktu itu? Makanya itu dibilang nggak bahaya kan bahaya, walaupun selalu katanya kan bahaya, tetap bahaya walaupun gitu. Suaranya kan keras kata gitu. Kami tidak bisa berspekulasi karena itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau dari pemeriksaan, ketika pasien sampai di IGD memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan ketika kita ingin melakukan bantuan hidup dasar, memang pasiennya sudah tidak ada refleks-refleks kehidupan seperti itu. Jadi kita nyatakan meninggal dunia pada jam tersebut. Bupati Lumajang Indah Amperawati melayat dan memberi santunan kepada keluarga korban yang meninggal saat menonton karnaval sound horeg. Bupati juga mengkonfirmasi karnawan sound horeg telah mengantongi izin. Didampingi sejumlah pejabat Pemkab setempat, Bupati Lumajang Indah Amperawati mendatangi rumah Anik Mutmainah, warga desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, yang meninggal dunia saat menonton karnaval sound horeg. Selain melayat, Bupati Indah memberikan santunan kepada keluarga korban. Bupati mengkonfirmasi kepada pihak desa setempat dan kecamatan, karnaval sound horeg dalam rangka Selamatan Desa.
dan HUT kemerdekaan ke-80 itu sudah mengantongi izin. Saat didatangi Bupati, pihak keluarga mengaku ikhlas atas meninggalnya korban. Sementara itu, pasca kejadian ini, pemerintah setempat melakukan evaluasi dan koordinasi dengan polisi sebagai instansi yang mengeluarkan izin keramaian. Karnaval ini sudah berizin. Saya juga mengkonfirmasi ini dan benar memang sudah berizin dengan segala SOP-nya sudah disebutkan di dalam perizinan tersebut. Pak Kades juga mengamini itu dan menyampaikan hal yang sama. Informasi lainnya, Saudara, Batalion C Pelopor Satbrimopolda Jawa Timur berbagi dan memasang ratusan bendera merah putih pada kendaraan yang melintas di Kota Madiun. Kegiatan ini untuk menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80. Menyambut peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80, Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Timur berbagi bendera merah putih kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Pahlawan, Kota Madiun. Anggota Satbrimob juga memasangkan 750 bendera merah putih pada setiap kendaraan yang melintas. Warga menyambut baik aksi ini sebagai wujud kecintaan terhadap NKRI. Personel Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Jawa Timur yang berbagi bendera merah putih di Madiun berjumlah sekitar 60 anggota yang berasal dari Kompi 2 dan Kompi 4. Ya, alhamdulillah dengan adanya pemasangan bendera ini kita sebagai warga Indonesia yang baik dan patuh pada negara, kita harus taat meskipun kita tidak bisa berjuang dengan tenaga dan pikiran negara, kita berjuang dengan negara. Kegiatan ini juga merupakan bentuk semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui pemasangan merah putih bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, tentunya kami sama-sama dengan masyarakat, Polri, Brimob Polri, TNI dan semuanya tentunya ikut mengisi, dan pagi ini kita melaksanakan kegiatan memberikan bendera sebagai bentuk kami, kecintaan kami kepada negara Republik Indonesia. Selain 2 kompi di Madiun, aksi berbagi bendera merah putih juga dilaksanakan oleh sejumlah kompi lain. Di antaranya adalah Kompi 1 di Kediri dan Kompi 3 di Bojonegoro. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, seorang warga Kota Batu berkreasi membuat mainan pesawat terbang dan bisa menembus pasar mancanegara. Uniknya, pesawat mainan ini bisa terbang menggunakan tenaga karet. Imam Syafi'i, warga Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur, menekuni hobinya membuat pesawat mainan tenaga karet. Meski hanya mainan tanpa baterai, tapi pesawat ini juga bisa terbang. Karena Imam membuat pesawat ini dengan perhitungan yang presisi. Ia menceritakan dirinya mempelajari pembuatan pesawat tenaga karet secara otodidak melalui internet. Imam memiliki 12 model pesawat, namun tidak menutup kemungkinan dirinya membuat sesuai pesanan. Selain diterbangkan di luar ruangan, pesawat ini juga bisa diterbangkan di dalam ruangan dengan durasi terbang 30 hingga 45 detik. Bahkan untuk perlombaan durasi terbang bisa lebih lama. Dalam sehari Imam bisa menerima pesanan hingga puluhan pesawat terbang tenaga karet. Tingginya permintaan ini juga membuat dirinya kewalahan dan membatasi pesanan yang masuk. Tak hanya pasar dalam negeri, pesawat mainan tenaga karet ini juga diminati pasar mancanegara seperti Amerika, Arab Saudi hingga Polandia. Sampai sekarang penjualannya ya seluruh Indonesia, kemudian ke Brasil, Amerika kemarin juga kita kirim, kemudian ini masih ada lagi ke India dan Mesir, masih ada lagi. Nah, ini daftar-daftar yang beberapa unit yang belum saya kirim. Untuk yang paling jauh Pak, negara mana Pak? Pengiriman? Saya lupa negaranya, kalau tidak salah
Polski Polandia. Untuk sebuah pesawat tenaga karet dijual mulai harga Rp37.000 hingga jutaan rupiah. Selain mengerjakan pesanan, Imam juga kerap membagikan ilmunya ke sekolah. Mahasiswa dari perguruan tinggi juga belajar ke tempatnya. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Raup cuan dari budidaya kelinci hias akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Saudara, seorang warga di Malang bisa meraup untung dari budidaya kelinci, berawal dari hobi memelihara kelinci. Kelinci yang dibudidayakan adalah jenis kelinci hias yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma, sampai jumpa. Kelinci hias yang lucu dan menggemaskan ini adalah kelinci hasil budidaya Muhammad Khalid, seorang warga Malang, Jawa Timur. Dengan memanfaatkan halaman belakang rumahnya, beberapa jenis kelinci hias ia kembangbiakkan, mulai dari Holland Loop, Netherland, Dwarf, dan jenis English Spot. Beberapa jenis kelinci hias yang dibudidayakan oleh Khalid merupakan kelinci yang banyak peminatnya di kalangan pecinta kelinci hias. Khalid memulai budidaya kelinci sejak tahun 2012. Ia mulai dengan kelinci lokal dan mulai merambah kelinci hias yang harga jualnya jauh di atas kelinci lokal. Dalam satu kali beranak, satu indukan bisa menghasilkan 4 hingga 5 ekor kelinci. Khalid baru menjual anakan kelinci setelah berumur 2 bulan. Menurutnya, pasar terbesar kelinci hias justru dari luar Malang, seperti Jawa Tengah hingga Pulau Bali. Harga untuk satu ekor kelinci mulai dari Rp200.000 hingga jutaan rupiah untuk kelinci hias kualitas kontes. Awal mulai lokalan mas, lokalan tahun 2012 mungkin. Terus lama-lama kok kepingin hias, kita breeding ke hias. Udah hias, udah 4 tahunan lah kita breeding hias. Keuntungannya kita bisa bisa tahu ini kualitas apa terus ini maksudnya kemana, terus apa di breeding, apa dibuat kontes, macam-macam. Kan lokalan kan ujung-ujungnya ke pedaging, ujung-ujungnya pedaging sama jual anakan 1 bulanan. Untuk menghasilkan anakan yang berkualitas, ia bahkan rela menghabiskan uang puluhan juta rupiah untuk membeli indukan dengan kualitas unggulan. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.